jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh para imam hadis seperti al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga al-Imam Al-Hakim Naisaburi di dalam kitab Al-Mustadrak. Para ulama hadis mengatakan hadis ini berkisar antara hasan dan ada kedhaifan padanya, tetapi tidaklah hadis maudhu'. Lafaz hadis itu datang banyak dalam dua bentuk. Yang pertama diawali dengan kalimat badiru bil a'mali sab'ah. Bersegeralah, jangan kamu didahului beramal saleh dengan 7 perkara. Jangan sampai 7 perkara ini lebih dulu datangnya dibandingkan dengan amal saleh yang kamu lakukan. Dalam lafaz lain bunyinya, ma yantaziru ahadukum, seseorang kamu tidak ada menunggu melainkan hanya 7 perkara saja. Dua lafaz ini mengarah kepada satu maksud, agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, jangan sampai didahului oleh perkara-perkara ini baru teringat untuk beramal saleh. Yang kedua, di depan kita menunggu 7 perkara ini, kalau tidak kita sadari, maka dia terjadi, baru kita sadar bahawa waktu telah luput. Apa yang 7 itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghinan mutghiya. Yang pertama adalah kekayaan yang membuat orang menjadi tagha. Tagha maknanya yatazawazul had, melampaui batas-batas. Yang kedua adalah faqran munsiya, kefakiran yang membuat orang lupa bahwa dia punya tanggung jawab, punya kewajiban, lupa bahwa dia adalah hamba yang harus tunduk dan patuh. Yang ketiga adalah maradan mufsida, sakit yang merusak. Yang keempat adalah haraman mufannida, yaitu tua yang renta yang membuat hilangnya kemampuan sehingga hanya bisa berdiam diri saja. Kemudian berikutnya adalah mautan mujhiza, kematian yang mengakhiri segalanya. Dan yang terakhir adalah ad-dajjal. Yang keenam, dajjal. Dajjal adalah sarra ghaibin yuntazar, adalah yang gaib, yang sangat buruk kalau akan ditunggu. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, as-sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih membuat kenyataan pahit. Nah jamaah rahimakumullah, tentu tidak ketujuh itu bisa kita jelaskan dalam khutbah yang singkat ini. Saya ingin mengajak jamaah Jumu'ah rahimakumullah memperhatikan 2 kata saja. Jangan sampai ini terjadi baru kita hendak berbuat kebaikan. Jangan 2 perkara ini muncul baru teringat oleh kita untuk berbuat islah, berbuat baik, menata diri kita dan masyarakat kita. Yang pertama apa? Ghinan mutghiya. Yang kedua adalah faqran munsiya. Ternyata Nabi telah memberikan petunjuk bahwa kekayaan ini bisa membuat orang menjadi tagha, membuat orang menjadi lupa dengan batas-batas di mana dia harus berhenti. Tidak boleh dia melampaui batas-batas. Sepertinya peringatan itu mencerminkan
peristiwa yang akan terjadi sepanjang kehidupan dunia ini. Dan hari ini peringatan Nabi itu banyak terbukti kebenarannya di hadapan mata kita. Kekayaan dipergunakan oleh orang untuk menerabas apa saja. Tidak peduli apakah halal atau haram. Tidak peduli apakah membawa kemaslahatan atau kemafsadatan. Tidak sedikit kerusakan hari ini didorong oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Dengan cara bagaimana? Mereka beli orang-orang yang berkuasa, mereka kendalikan kekuasaan, mereka pergunakan untuk kemaslahatan diri mereka, tidak peduli apakah akan menimbulkan kerusakan kepada orang lain. Ini adalah salah satu bentuk dari ghinan mutughiyah. Kekayaan yang diperoleh oleh seseorang membuat dia menjadi jumawa. Jadi merasa bisa berbuat apa saja dengan materi yang ada di tangannya. Nah, kalau ini sudah merasuk ke dalam kehidupan, kata orang Minang, seperti ungkapan yang selama ini sering kita dengar, cacak batih labak pati, cacak langan labak langan. Orang yang seperti ini susah untuk diajak beramal saleh. Kenapa? Karena nasihat, peringatan akan dia ukur dengan materi yang ada di tangannya. Nasihat ulama tidak akan didengar. Dia akan katakan, siapa orang itu? Apa materi yang dia miliki? Hidupnya saja dalam keadaan berkekurangan, pandai pula bernasihat kepada orang. Itu artinya apa? Dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan untuk apa? Untuk menerabas segala rambu-rambu dalam kehidupan. Yang kedua adalah ternyata bukan kaya saja yang membawa masalah. Kefakiran. Faqran munsia. Kefakiran melupakan orang dengan halal dan haram. Melupakan orang akan dirinya adalah hamba Allah. Merupakan orang bahwa dia tidak sendiri saja di bumi ini, ada orang lain yang bersama berserikat dengannya dalam kehidupan. Karena itu tidak jarang pula kita lihat, bahkan sering, fakiran jadi alasan bagi orang untuk mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saya melihat ada aparat mengamankan wanita yang menjual dirinya. Ketika ditanya, mengapa saudari melakukan hal seperti ini? Dia hidup susah. Dia melakukan ini karena kemiskinan. Memberi makan anak-anak saya untuk mendapatkan apa yang akan kita suap. Kehidupanlah yang membuat saya begini, menjual diri. Dengan penuh percaya diri dia katakan seperti itu, seperti dia tidak bersalah sama sekali. Padahal kalau dia renungkan, tidak sedikit orang yang lebih susah dari dia, tapi tidak memilih jalan untuk menjual diri. Nah, ini yang dikatakan kefakiran, melupakan orang bahwa dia punya tanggung jawab sebagai hamba dan dia punya tugas untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat berbagai pelanggaran terhadap hukum, terhadap aturan yang telah diletakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dilanggar oleh orang kaya, orang fakir juga. Kita ambil contoh, ada orang yang pengen mencari nafkah, yang ingin berjualan, dia jadikan trotoar misalnya yang menjadi milik umum, atau jalan raya yang menjadi milik bersama. Kemudian ketika ditertibkan, dia akan berkata, timbanglah kami. Kami tidak mencari kaya.
kami hanya mencari makan. Nah, seolah-olah dengan kalimat itu, dia benar. Dia melakukan hal yang tidak melanggar aturan. Seolah-olah dia mengatakan, wah saya punya hak untuk melabrak aturan, melanggar, dan melakukan apa. Nah, wahai kaum muslimin, kita tidak hanya berbicara tentang hadis ini dalam aspek akibat yang akan diterima setelah kematian. Tetapi ternyata peringatan ini juga menjadi masukan dalam kehidupan dunia demi untuk kemaslahatan di dunia ini. Kalau seandainya setiap orang dengan kondisi sosialnya membuat alasan bahwa dia bisa menerabas aturan, bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka dunia ini akan kacau balau jadi. Nah, disinilah pentingnya hadir seorang pemimpin yang bertindak untuk kemaslahatan. Ada kaedah yang dirumuskan oleh para ulama setelah melakukan istiqra', yaitu menelusuri peristiwa demi peristiwa, nasihat demi nasihat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga dilakukan oleh para al-khulafa ar-rasyidun yang mengambil pedoman dari beliau. Ternyata seorang ra'i, seorang yang diberikan amanah, melakukan riayah, pengelolaan terhadap umat, pengelolaan terhadap negeri, yang mengatur bagaimana kehidupan ini bisa berwujud dengan damai, ada kaedah yang dirumuskan. Apa itu? Tasarrufur ra'i ala ra'iyah manutum bil maslahati. Tindakan yang dilakukan oleh seorang yang diberikan amanah melakukan pengelolaan sebagai pemimpin dia, siapapun yang diberikan tanggung jawab, manutum bil maslahah, itu terikat dengan kemaslahatan, disimpul oleh kemaslahatan. Artinya gerak dia adalah mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itulah yang harus tegak di atas al-adlu, di atas keadilan. Kemaslahatan bukan berarti membenarkan orang kaya berbuat dan bertindak menurut seleranya. Kemaslahatan bukan juga berarti memberi peluang kepada orang yang fuqara dan masakin untuk menerabas pula aturan. Nah, disinilah wahai kaum muslimin, kekuasaan harus dipergunakan dengan adil. Kemaslahatan itu bukan berpihak hanya kepada orang lemah dengan menzalimi orang yang kuat. Tidak demikian adanya. Atau berpihak kepada orang yang kuat dengan menzalimi orang yang lemah. Tidak demikian adanya. Dengar apa yang dikatakan oleh para khalifah, terutama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, al-qawiyyu minkum, orang yang kuat di antara kamu, dhaifun, lemah dalam pandangan saya, hatta akhudha, sampai aku ambil hak orang yang ada di tangannya dan saya kembalikan kepada orang yang berhak. Wa dhaif, dan orang yang lemah di antara kamu adalah qawiyun, kuat dalam pandangan saya selama saya belum mengembalikan haknya kepadanya. Nah, begitulah konsep yang diberikan oleh Islam. Nah, saya mengajak kita semua kaum muslimin di negeri ini untuk bisa memahami konsep ini. Jangan jadikan kefakiran, kekurangan kita sebagai alasan untuk menerabas aturan. Dan jangan jadikan pula kekayaan sebagai alasan untuk melewati segala aturan. Taatlah dengan apa yang telah kita sepakati bersama. Kalau tidak kita letakkan aturan ini, maka akan terjadilah fauda, kekacauan di tengah masyarakat. Masing-masing akan merasa paling benar, paling berhak. Cobalah kita dengarkan bagaimana komentar dan kritikan orang yang datang dari luar ke Sumatera Barat ini. Satu yang terus kita perhatikan, kenapa terlalu banyak betul di Sumatera Barat itu pungutan liar. Mobil berhenti sedikit saja, langsung kena parkir. Di sini sedikit saja, masuk di sini, sampai ke tempat pariwisata, sekian posnya yang harus dibayar. Ketika ditertibkan itu, diingatkan itu, apa jawaban mereka? Kami mencari makan. Kami tidak mencari kaya. Apakah itu alasan? Kalau begitu alasan yang dipakai, itulah yang dikatakan faqran munsia di dalam prakteknya. Kefakiran melupakan kita bahwa kita hidup di dalam komunitas bersama, saling menghormati, saling menghargai. Nah, begitu juga orang-orang yang kaya.
ketika mereka melakukan berbagai kegiatan dan orang lain terzalimi oleh tindakannya. Mereka merasa, wah saya punya uang, saya bisa lakukan apa saja, saya bisa buat begini, buat begitu, apa urusan orang. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan ghinan mutghiyah. Wahai kaum muslimin, sebelum semua itu terjadi, kembalilah kepada kesadaran kita bahwa kita hamba Allah. Keadaan yang ada, yang kita lalui hari ini, bukanlah suatu keadaan yang abadi sampai hari kiamat. Kekayaan tidak akan selamanya, kefakiran juga tidak akan selamanya. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghinan, faqran, kekayaan dan kefakiran tidak boleh melupakan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang hidup bersama, taat kepada perintah dan larangannya, dan menjaga sesama kita. Bukankah kita hidup di tengah kaum muslimin yang saling bersaudara, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kehidupan dan kemaslahatan bersama. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bagaimana cara menata agar kondisi dan keadaan kita itu tidak menjadi alasan kita untuk berbuat zalim. Kita tidak berbuat zalim dengan kekayaan, dan kita juga tidak berbuat zalim dengan kefakiran dan kekurangan. Konsepnya adalah keadilan. Adil itu sebelum dituntut kepada orang lain, pertama sekali adalah adil kepada diri kita. Tempatkan posisi kita pada tempat yang tepat. Jangan hanya kita menuntut keadilan dari orang. Perlakukan saya dengan adil. Kita himpun orang, kita tuntut adillah dalam bersikap. Tetapi kita lupa untuk melihat apakah kita sudah memakai keadilan itu dalam kehidupan kita pribadi, terhadap diri kita, adil kita pada keluarga kita, adil kita kepada tetangga kita, dan adil kita dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat. Ingat, mungkin saja kita punya hak yang ada pada orang lain, tapi tidak sedikit pula hak orang yang ada di tangan kita. Apabila kita bisa berfikir berimbang seperti itu, tawazun, nah itulah sikap seorang muslim yang wasati. Jadi kalau hari ini orang berkata, mari kita bersikap wasati, moderat dan berbagai macam mereka terjemahkan. Apa sikap yang moderat itu? Orang yang tidak hanya menunjuk orang lain, tetapi dia juga sadar bahwa satu tunjuknya kepada orang, empat tertuju kepada dirinya. Inilah manusia yang tidak akan terlupa dalam kondisi apapun, baik dia kaya maupun dia fakir. Kenapa? Karena dia tetap sadar bahwa dia adalah abdu min ibadillah, adalah salah seorang dari hamba Allah Azza wa Jalla.